Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldo dengan NIM D012138 akan mempresentasikan tentang reformasi konsep pengelolaan DAS yang beranggotakan 1. Muhammad Fadel, 2. Cici Rahmatia, 3. Asraf, 4. Saya sendiri. Pengelolaan DAS yang tidak baik. DAS yang rusak merupakan suatu DAS yang seluruh atau sebagian komponen DAS-nya tidak dapat ditemukan lagi, atau komponen DAS yang sudah benar-benar hancur. DAS yang rusak sebenarnya indikasi terjadinya perubahan mendasar dari ekosistem maupun habitat yang ada pada DAS tersebut. Pada girangan itu akan menyebabkan erosi di hulu, sedemikian sedimentasi di hilir, kekeringan di hulu, banjir di hilir, dan longsor di berbagai tempat. DAS tersebut dikategorikan sebagai kritis. DAS yang dikelola dengan baik. Kebalikan dari DAS kritis adalah DAS sehat atau disebut well mixed water DAS sehat tersebut dapat dilihat melalui kawasan konservasinya, yaitu kawasan hutan di bagian atas masih terpelihara. Kemudian kawasan budidaya terjaga dengan baik dengan metode strategi yang berfungsi sebagai perlindungan untuk menjaga stabilitas lereng, morfologi wilayah, dan menjaga konservasi alami sumber daya air. Reformasi siklus hidrologi menjadi siklus ekohidrologi. Dalam konsep siklus hidrologi yang baru atau ekohidrologi, bahwa uap air laut yang turun sebagai air hujan di atas hujan sebanyak 50-75% akan didaur ulang oleh hutan. Hal ini berarti air tersebut disirkulasi dalam proses evaporasi menjadi hujan gunung, yaitu hujan yang turun di hutan karena adanya hasil evapotranspirasi vegetasi hutan. Proses evaporasi menjadi hujan ini berlangsung terus menerus sehingga volume air yang mengalir dari hilir sebagian runoff hanya sebesar 25-50%. Dengan demikian, keberadaan hutan dapat meredam banjir pada musim hujan hingga 50-70%, dan pada musim kemarau suplai air masih bisa diberikan berkat cadangan air yang ada dalam hutan tersebut. Sebaliknya, jika hutan di DAS tersebut dihilangkan, maka 100% air hujan akan turun. Dengan kata lain, tidak ada proses siklus evapotranspirasi hujan, maka air hujan akan mengalir ke laut sebanyak 100%. Air hujan tidak dapat ditahan atau resistensi oleh DAS karena tidak ada hujan. Banjir akan meningkatkan drastis hampir 2 kali lipat jika keberadaan hutan dihilangkan. Sementara itu, pada musim kemarau terjadi kekeringan karena cadangan air tidak ada, baik karena
tidak adanya proses evapotranspirasi maupun tidak adanya hutan dan lantai hujan yang berfungsi menahan air. Selanjutnya, siklus hidrologi ini disebut oleh penulis sebagai siklus ekohidrologi karena komponen ekologi yaitu hutan memang pernah sangat penting dalam siklus ini. Siklus hidrologi. Fungsi hutan. Dalam beberapa intelektual, hutan atau gunung disebut sebagai kubah air. Dengan adanya hutan, panas sinar matahari dapat diserap oleh vegetasi hutan untuk proses fotosintesis sekaligus dapat menurunkan dan menstabilkan temperatur. Hutan juga berfungsi meningkatkan kesuburan tanah karena produksi humusnya yang tidak pernah berhenti. Hutan berfungsi sebagai konservator visual fauna dan ekosistem serta plasma hutan juga merupakan ekosistem dan habitat berbagai jenis flora dan fauna yang berguna tidak hanya untuk hutan tersebut tetapi juga berguna bagi daerah hilirnya. Fungsi hutan berikutnya adalah sebagai pengendali banjir, kekeringan, erosi dan longsor. Dengan adanya hutan, volume air banjir dan tertahan di hulu. Dengan adanya hutan, kelengsaan tanah relatif stabil terjadi sehingga erosi dan longsor bisa dihindari. Demikian juga dengan adanya hutan, kekeringan pada bagian tengah dan hulu bisa teratasi karena pada dasarnya hutan mampu menahan air dan mengalirkan secara profesional. Sepadan sungai merupakan area penting dari sungai dan das. Fungsi sepadan sungai sebagai habitat ekologi sungai, sebagai penjaga kualitas air dan sebagai filter terhadap populator pada kawasan tersebut sudah berkurang sangat drastis. Di daerah urban juga terlihat adanya tren penjarahan daerah sempadan atau pendekatannya pemukiman dan area pertanian ke arah sungai hingga menyinggung tepi sungai. Konsultasi reformasi das. Pada dasarnya reformasi das bertujuan untuk membawa kesadaran baru dalam melihat das, yakni bukan hanya sebagai hambatan dengan perubahan land user dan perubahan peruntukan, melainkan das harus dijaga dan dipandang sebagai suatu ekosistem yang terdapat unsur biotik, abiotik dan kultur. Unsur biotik terdiri atas flora dan fauna secara lengkap, sedangkan unsur abiotik terdiri dari morfologi sungai, danau, rawa, berbagai mata air dan lain sebagainya. Kultur peduli das ditumbuhkan pada masyarakat yang tinggal di das yang tersangkutan untuk bersahabat dengan das. Selain itu, fungsi das
tidak hanya diartikan sebagai daerah tangkap air, tetapi juga sebagai daerah konservasi untuk abiotik dan kultur secara keseluruhan guna menanggulangi banjir di hilir, kekeringan di hulu, erosi, longsor, dan kelangkaan air, kelangkaan hewan atau fauna, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan, serta kerusakan fisik hanya akibat aktivitas manusia. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.